warga jemaat dan simpatisan GKI Layur dan Bajem Grand Wisata yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya kita semua tetap dalam keadaan sehat. Kita sama-sama mengetahui kondisi terkini terkait pandemi COVID-19 yang masih terus menunjukkan peningkatan kasus positif yang signifikan, terkhusus di beberapa wilayah, khususnya di Jakarta dan di sekitarnya. Pemerintah pusat maupun daerah tidak henti-hentinya menyerukan berbagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Dan sebagai warga negara, tentu kita diharapkan dapat mengambil bagian dalam upaya yang dilakukan di atas. Sehubungan dengan kondisi di atas, maka perlu disampaikan. Yang pertama, bahwa hingga saat ini GKI Layur dan Bajem Grand Wisata belum memungkinkan untuk melaksanakan ibadah gerejawi atau onset hingga batas waktu yang belum dapat ditentukan. Atas kondisi ini, maka ibadah minggu masih dilaksanakan dengan cara online dengan menggunakan fasilitas YouTube. Dan sementara ibadah atau persekutuan lainnya dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Zoom sesuai kebutuhan dan jadwal yang sudah ditentukan. Informasi di atas sekaligus mengajak kita sekalian kiranya tetap setia mengikuti ibadah minggu dan persekutuan yang dilaksanakan di GKI Layur dan Bajem Grand Wisata. Yang kedua, kami juga mengajak kita agar tetap menjaga imunitas tubuh dengan memperhatikan asupan nutrisi agar kondisi tubuh tetap sehat. Dan termasuk juga mengikuti anjuran pemerintah agar mematuhi protokol kesehatan dengan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Juga menghimbau agar tetap setia menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker jika harus beraktivitas di luar rumah, dan menjaga jarak dengan orang lain. Dan yang ketiga, berikut ini kami ingin menyampaikan edukasi protokol kesehatan yang praktis yang dapat kita lakukan bersama, yaitu usahakan untuk selalu berada di dalam rumah. Jika ada hal yang urgent sehingga harus keluar rumah, selalu gunakan masker atau face shield dan jaga jarak dengan orang lain, dan sering-sering mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer dan hindari menyentuh wajah. Gunakan teknologi untuk bekerja, belajar, atau belanja kebutuhan sehari-hari. Cuci tangan sebelum masuk rumah dan segera mandi dan mencuci pakaian. Jaga kesehatan dengan makanan yang bergizi, multivitamin, dan berolahraga serta berjemur sinar matahari pagi. Jika terdapat gejala seperti demam di atas 37,5 derajat, disertai batuk, pilek hingga hilang kemampuan penciuman, hilang kemampuan mengecap rasa, diare, dan badan terasa ngilu, maka segera periksakan diri ke dokter. Lakukan isolasi mandiri termasuk terhadap keluarga serumah dengan jaga jarak, dengan jangan makan atau tidur di tempat yang sama dengan anggota keluarga yang lain. Jika gejala tersebut tidak hilang dalam waktu 2 hari, silakan lakukan tes swab atau PCR. Jika hasil tes swab atau PCR terbukti positif, segera hubungi dokter, informasikan kondisi saudara kepada pemimpin kelompok kecil atau ketua wilayah, dan sampaikan jika ada yang bisa dibantu oleh pihak gereja, yang dimana di sini majelis jemaat. Jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih mengetahui ada keluarga atau jemaat yang mengalami gejala COVID-19, mohon segera melaporkan kepada Pak Surya ataupun Pak Yosia yang ada di tata usaha GKI Layur dengan nomor yang dapat dihubungi. Mari
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama saling mendoakan, saling memperhatikan, dan saling mendukung satu sama lainnya di masa-masa yang sulit ini. Dan biarlah Tuhan senantiasa memampukan kita semua. Tuhan memberkati kita. Salam sehat. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaannya ada di rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita awali ibadah bulan keluarga minggu pertama ini dengan pertolongan yang berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Keluargaku, senyum manis mereka selalu membuatku semangat. Kasih sayang mereka tidak pernah lepas dariku. Ibu yang selalu mendengar curhatku. Ayah yang selalu memenuhi kebutuhanku. Saudara yang selalu menghiburku. Saat aku jauh dari mereka, aku rapuh. Cinta mereka lebih dari segala. Keluargaku, kita memang tidak memiliki harta yang banyak, tetapi kebersamaan kita jauh lebih indah daripada semua itu. Keluargaku, cinta dan kasihku selalu ada sampai akhir hayatku. Keluargaku, maafkan aku jika aku pernah melukai perasaan kalian. Keluargaku, maafkan aku yang senantiasa meremehkan kalian. Keluargaku, begitu sempurnanya aku saat di dekat kalian. Bapak Ibu yang terkasih, tema perenungan kita pada minggu pertama bulan keluarga ini adalah keluarga yang berpusatkan kepada Kristus. Melalui tema bulan keluarga ini, kita mau diingatkan kembali bahwa keluarga tangguh adalah keluarga yang menempatkan Kristus sebagai pusat dalam keluarga. Hubungan suami istri sebagai hubungan yang utama di atas hubungan yang lain. Keluarga yang single parent tetap tangguh dengan Kristus sebagai pelindung dan penopang. Ayat pembuka diambil dari Efesus 5 ayat 31 sampai 32 yang berbunyi, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat.
mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Umat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pribadi, dan saya akan menutupnya dalam doa. Ya Allah, inilah doa permohonan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami, Tuhan, harta kami musnah sudah, hati masih milik kami. Tuhan, sudi ampuni mereka, Tuhan. Bagi setiap kita yang sudah meminta pengampunan dosa kepada Tuhan dan percaya sudah diampuninya, saat ini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Mazmur 86 ayat yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan
Shalom, selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang beribadah hari ini kepada Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada GKI Layur, Gembala, Pendeta Kristia dan Pendeta Samuel Lee, dan juga majelis serta pengurus untuk kesempatan menyampaikan firman di GKI Layur ini. Saya pernah berkhotbah di GKI Grand Wisata 27 Oktober tahun lalu, tapi belum pernah ke GKI Layur. Semoga di waktu mendatang mendapat kesempatan yang indah untuk langsung melayani di sana ya. Nah, salah satu pelayanan yang dipercayakan kepada saya dan istri adalah melalui Yayasan Geraha Famili Ilahi Indonesia atau Growing Families Indonesia. Kami banyak membuka kelas-kelas untuk mendidik anak dan tentang keluarga. Dan tema hari ini adalah keluarga yang berpusatkan Kristus. Nah, tema yang penting namun dianggap biasa karena sudah sering didengar, apalagi setiap bulan keluarga ya di gereja-gereja ya, selalu bicara mengenai ini. Tetapi mari kita tetap belajar dari firman, karena Dia, Tuhan kita, senantiasa ingin memperbaharui kita, termasuk dalam hal berkeluarga, khususnya hubungan suami istri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami datang bersyukur karena senantiasa boleh mendengarkan firman-Mu, boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena hanya dengan firman-Mu, pikiran kami akan diubahkan. Pagi hari ini kami akan mendengar lagi tentang bagaimana hubungan suami istri, tentang keluarga, khususnya dalam masa-masa sulit seperti ini. Kami mencari kekuatan dari-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami membuka hati kami dan meminta Engkau sendiri yang memberikan pengertian baru, supaya kami tetap bersukacita dan meninggikan Tuhan dalam setiap keadaan, juga di masa-masa sulit ini. Kami sungguh berserah kepadamu, kami semua yang mendengar, hamba yang berbicara, hanya ingin dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nats, ayat firman Tuhan pagi ini terambil dari Ulangan 6, ayat 4 dan 5, dan saya akan membacakan ayat ini untuk saudara-saudara, sebuah ayat yang sudah sering Anda dengar. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara semua, mari kita bayangkan sekarang bagaimana jika Tuhan Yesus sekarang ini mengatakan kepada Anda bahwa Dia akan datang ke rumah Anda. Ya, sekarang ini. Nanti sore, di hari Minggu ini. Apa yang akan kita lakukan? Tentu siap-siap ya, beres-beres, membuat segala sesuatunya tampak lebih baik, lebih layak. Nah, satu kali di sebuah gereja dimainkan sebuah drama berjudul Yesus Datang. Jadi ini bukan tentang kedatangan Tuhan Yesus pertama kali pada waktu Dia lahir atau kedatangan kedua kali nantinya, tapi betul-betul Tuhan Yesus menelepon keluarga ini dan menyatakan akan datang sore nanti. Nah, keluarga ini bersiap-siap, beres-beres. Sang ayah mengganti lukisan-lukisan dengan salib. Ibu menyembunyikan koran dan majalah yang biasa ada di meja kopi, menggantinya dengan Alkitab. Anak remaja pria berpikir, apa ya, barang-barang apa yang tidak layak yang saya mesti singkirkan dari bawah ranjang. Ya, diganti. Nah, anggota keluarga lain membersihkan rumah dari barang-barang yang enggak layak. Nah, dalam kerepotan menyiapkan kunjungan Yesus, ada 3 tamu datang. Tamu yang pertama minta sumbangan untuk dapur umum korban bencana. Tamu yang kedua mengatakan sedang mengumpulkan sumbangan untuk wanita korban KDRT keluarga. Tamu yang ketiga adalah korban kecelakaan mobil yang mau pinjam telepon untuk minta bantuan. Nah, setiap kali tamu-tamu itu datang, anggota keluarga bergegas, lari ke pintu. Mereka pikir ini Yesus sudah datang. Tapi pada waktu melihat tamu lain, bukan Yesus, mereka mengatakan, oh maaf kami lagi sibuk karena akan ada tamu penting yang datang. Silakan ke rumah sebelah ya untuk minta bantuan. Dan kemudian mereka
duduk tenang menanti karena berpikir bahwa Yesus akan datang paling tidak sampai nanti sebelum sore atau sebelum jam 12 malam. Kan nggak mungkin Yesus nggak menepati janji. Nah, untuk membuat Yesus terkesan, mereka semua duduk di ruang tamu mulai membaca Alkitab secara acak. Nah, ternyata bagian yang dibuka adalah Matius 25 ayat 41 sampai 45. Yesus berkata, "Enyahlah dari hadapanku kamu, hai kamu orang yang terkutuk. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian." Lalu mereka menjawab, "Kapan? Kami tidak melihat engkau demikian." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu juga tidak melakukannya untuk aku. Saat keluarga ini selesai membaca perikop itu, jam menunjukkan pukul 12 malam. Sang anak remaja berkata, "Sepertinya Yesus nggak jadi datang ya." Setelah diam beberapa saat, ibunya berkata, "Mama rasa Yesus sudah ada di sini, di rumah kita." Nah, sekarang mari kita renungkan hal ini sambil merefleksikan diri. Bagaimana jika keluarga yang diperankan di drama tersebut adalah keluarga kita? Berapa banyak hal yang perlu kita bereskan dalam kehidupan kita, di rumah kita? Bagaimana hubungan kita dengan pasangan? Bagaimana pula hubungan kita dengan anak-anak? Apakah ada hal-hal yang tidak layak dan perlu diganti? Apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang mari kita kembali ke nats kita hari ini. Ulangan 6 ayat 4 berkata, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Tuhan huruf besar. Yahweh, namanya itu Yahweh. Bukan Tuhan siapa-siapa. Yahweh itu adalah Allah yang esa. Kasihlah Tuhan Allahmu." Nah, bagian ini disebut Shema dalam bahasa Ibrani. Orang Yahudi menyebutnya Shema sampai saat ini. Bagian yang penting dari Alkitab yang terus dibaca di keluarga-keluarga, anak-anak, orang tua, dan juga di rumah Tuhan. Shema itu adalah dengarlah artinya. Shema Yisrael. Dengarlah hai orang Israel. Tapi Shema juga berarti taatilah. Jadi waktu mendengar firman Tuhan diperintahkan juga bukan hanya mendengar, tetapi sekaligus menaatinya. Nah, mereka diminta untuk mengasihi Yahweh, Allah yang esa, dan sekaligus menaati. Dan ketika Musa mengumpulkan bangsa Israel untuk mengatakan semua ini adalah dalam perjalanan mereka sudah keluar dari penjajahan di Mesir, mereka berputar-putar sekian lama di padang gurun, kemudian sekarang ini pada tahap akhir akan masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Namun Tuhan menyuruh Musa untuk mengumpulkan bangsa Israel untuk mengingatkan, mengulang hukum-hukum Tuhan yang sudah pernah diberikan. Oleh sebab itu disebut kitab Ulangan. Nah, dari bahasanya Ibraninya jelas sekali waktu dikatakan, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Dalam bahasa Ibrani itu adalah Adonai Eloheka, Nefashkah. Itu adalah ada kah di situ, mu itu semua kah itu adalah mu yang berarti maskulin. Karena Musa sedang berbicara dengan para pria. Dalam budaya bangsa Yahudi waktu berkumpul hanya pria. Jadi pada waktu perintah-perintah ini diberikan, hendaklah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Engkau itu maskulin. Dialamatkan khususnya kepada para pria. Kepada para kepala keluarga. Utamanya terlebih dahulu, walaupun tentu juga buat wanita. Tetapi konteks aslinya adalah untuk para pria. Sekarang apa perenungan kita?
Para kepala keluarga, saya terlebih dahulu berbicara kepada bapak-bapak sesuai dengan konteks nats kita. Bagaimana kita mengatur dan memimpin keluarga kita. Jika Yesus mengatakan bahwa Dia akan datang ke rumah kita sore ini, tanggal 4 Oktober, hari Minggu ini, apa yang kita akan bereskan? Hal apa yang menjadi kehendak Tuhan yang belum kita lakukan? Sudahkah kita memimpin keluarga kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Terutama dalam konteks kita di masa kini, saat pandemi seperti ini, bagaimana kita mengelola keluarga? Apakah keluarga kita makin stres atau tetap bersuka cita? Kami menerima banyak sekali permintaan untuk memberikan seminar, salah satunya adalah dengan alasan bahwa sangat banyak keluarga yang stres karena soal work from home dan learn from home. Nah, saya tidak akan bahas tentang hal ini, sudah terlalu banyak yang membahas. Tapi pertanyaan kepada kita adalah, apakah kita jadi stres karena tekanan COVID ini? Pasti, tetapi apa respons kita? Memang kenyataannya banyak sekali kepala keluarga yang penghasilannya turun, pekerjaannya mengalami kesulitan, atau bisnisnya sulit. Itu kenyataan yang berat memang. Saya pun mengalami. Saya memiliki kantor konsultan yang sudah 20 tahun. Melayani banyak perusahaan. Tapi apakah sukacita kita bergantung pada hal itu? Atau sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan semata-mata. Sehingga dalam segala keadaan apapun kita bisa tetap bersukacita. Karena Tuhan, bukan karena keadaan. Nah, sebaliknya dalam pelayanan kami, saya banyak bertemu dengan keluarga-keluarga yang makin bersukacita. Karena bisa bonding dengan anak, bisa bonding. Semakin banyak waktu bersama. Ada yang tetap bersukacita karena bisa beraktivitas macam-macam. Bisa coba ini, itu, masak, bikin ini, bikin itu, bermain musik bersama-sama. Nah, bagaimana kita bisa tetap bersukacita seperti itu? Kita melihat ayat berikut ini. Efesus 5 ayat 33 berkata, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Mari kita lihat rumusan dalam perikop Efesus 5 ini. Anda sudah hafal betul perikop 5 ayat 22 sampai 33 ini tentang suami yang harus mengasihi istri seperti mengasihi diri sendiri, dan istri yang harus tunduk kepada suami di dalam Kristus. Saking kita sudah tahu isinya, kita sering terlena dan tidak mengevaluasi diri lagi dalam hubungan kita dengan pasangan. Kembali lagi pertanyaannya, jika Tuhan Yesus telepon bahwa sore ini Dia akan datang ke rumah kita, apa yang perlu kita bereskan? Secara fisik, kita membereskan rumah setiap hari. Sapu, pel, lap, segala macam. Bayangkan kalau tidak dilakukan. Rumah kita akan kotor, berantakan, berdebu, dan tidak enak ditinggali. Sama seperti itu. Keluarga kita harus dibersihkan setiap hari. Para suami, apakah semakin mengasihi istri? Dalam hal apa? Bagaimana caranya? Praktisnya, apakah bisa semakin menerima omongannya? Cara-caranya yang berbeda dari kita. Atau tetap sebel, gak suka, dan menghindar saja. Itu saya sangat berbeda dengan istri saya. Seringkali waktu dia bicara, pola pikirnya berbeda. Atau waktu dia mengerjakan sesuatu, saya gak suka sekali. Saya orang yang sangat bersihan. Dia gak seperti itu. Jadi saya mengukur apa yang dikerjakannya dengan apa. Itu bukan mengasihi dia. Saya harus belajar untuk tidak mengukur apa yang dia kerjakan berdasarkan ukuran saya. Saya harus lebih membersihkan diri saya, menyiapkan diri saya untuk lebih mengasihi. Istri-istri apakah semakin tunduk dan submisif kepada suami? Semakin menaruh hormat, semakin sabar, seperti apapun suami Anda. Apakah Anda semakin berserah dalam kepemimpinan suami? Tunduk kepadanya, walau tidak menyukai keputusannya, yang bukan soal dosa ya.
Saudara-saudara, masa pandemi ini justru jadi bukti dari semua itu. Apakah kita semakin mengasihi atau kita semakin tunduk? Ketika situasi semakin berat, hal-hal ini semakin diuji oleh Tuhan. Apakah kita semakin sehati, semakin mudah untuk sepakat, atau semakin cuek satu sama lain? Pernikahan itu diciptakan Tuhan. Salah satunya adalah untuk menghadapi tekanan atau masalah yang berat. Ketika tekanan datang seperti sekarang ini, apakah kita semakin bersatu menghadapinya? Dan ikatan kita disamakan covenant, seperti covenant, ikat janji antara Tuhan dengan jemaat. Kita dengan istri itu adalah covenant, ikat janji. Utamanya adalah bukan untuk masa-masa yang indah atau enak saja. Covenant utamanya adalah untuk menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat. Bagaimana suami-suami menghadapi masa sulit bersama istri? Apakah semakin mengasihi dan mendengarkan pendapatnya? Rela berdiskusi dan mencari jalan keluar bersama. Merendahkan hati dan meminta masukan untuk bisnis misalnya. Untuk menangani anak. Kami sudah 26 tahun berkeluarga. Kami sekarang memasuki masa yang baru dalam menghadapi anak-anak yang umur 25, 24, 23, 21. Saya harus banyak bertanya kepada istri untuk hal itu, supaya kita bisa bersatu hati. Dan Allah sering berbicara kepada kita juga untuk bisnis melalui istri. Sebaliknya, bagaimana istri menghadapi masa sulit bersama suami? Apakah semakin tunduk, semakin hormat kepadanya, membuat suami lebih tenang dan bisa bekerja dengan baik, atau justru mengeluhkan keadaan dan menyatakan harapan yang lebih tinggi? Menganggap suami kurang ini, itu, dan sebagainya. Sekali lagi, pernikahan adalah untuk masa-masa yang berat. Dan setiap keluarga mengalami masa yang berat. Tidak ada yang tidak. Kami pun demikian. Pertanyaannya selalu, bagaimana kita menghadapi masa seperti ini? Bagaimana kita keluar dari situ? Apakah dengan pembaharuan budi? Seperti Roma 12 ayat 1 dan 2? Apakah dengan pola pikir yang baru, dengan cara seperti yang Tuhan mau? Maka mari kita melihat ayat ini. Efesus 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, ayat ini memang bukan sedang berbicara tentang keluarga, bukan bicara tentang hubungan suami istri. Tetapi kita bisa menggunakannya sebagai pribadi yang harus taat kepada Allah. Apakah saya sebagai suami semakin ramah, penuh kasih mesra, dan mengampuni istri? Karena saya sudah diampuni oleh Allah, saya setiap hari tetap sedang dan masih dan akan lakukan kesalahan-kesalahan, kebodohan-kebodohan. Tapi Tuhan mengampuni saya. Apakah saya juga demikian kepada istri saya? Dan sebaliknya, apakah istri juga demikian kepada suami? Dalam situasi keluarga yang semakin berat, semakin penuh tekanan, kita semakin perlu ramah terhadap pasangan dalam konteks yang kita bicarakan. Maka mari kita belajar dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa, John Piper, hamba Tuhan yang sangat mendalam dalam firman Tuhan. Sangat fondasional. Dia berkata bahwa salah satu barometer kondisi keluarga adalah doa bersama istri. Doa bersama pasutri. Maka dia membuat komitmen untuk berdoa setiap hari bersama Noel, istrinya. Setiap hari, saudara-saudara. Setiap hari. Apapun keadaannya. Dia mengatakan, ada saat-saat mereka sedang bertengkar, enggak ngomongan satu sama lain. Tapi tetap harus berdoa. Sebagai pemimpin keluarga, dia berkomitmen untuk memimpin istrinya mencari Tuhan, termasuk pada saat yang tidak mengenakan. Jadi,
pada saat mereka sedang bertengkar, itu tetap mengharuskan dia mengajak istri untuk berdoa bersama. Dia berlutut di samping tempat tidur, dan istrinya sebagai istri yang takut akan Tuhan, dia tunduk pada kepemimpinan suami. Walaupun lagi nggak enakan, dia berlutut di sebelah suami. Dan John berdoa, kadang hanya satu kalimat, kadang satu kata dalam keadaan seperti itu. Dia bilang, God help us. Amen. Kadang-kadang help. Amen. Sudah. Kemudian mereka berangkat tidur. Tetap punggung-punggungan. Begitu kata John Piper. Dia berterus terang. Dia katakan ini bukan yang terbaik. Dia bilang bagaimana? Firman Tuhan mengatakan sebelum kamu membawa persembahanmu kepada Allah, bereskan dulu hubunganmu dengan orang yang menyakiti hatimu. Bagaimana kita bisa berdoa? Bagaimana kami bisa berdoa tanpa membereskan permasalahan terlebih dahulu? Tapi dia bilang, itu yang bekerja dalam hubungan kami. Kami tetaplah manusia berdosa yang perlu Tuhan. Saat kami belum bisa membereskan permasalahan, kami tetap dan justru perlu datang kepada Tuhan. Saat kami tidak tahu apa yang harus dikatakan, yang penting adalah berdoa bersama, karena doa bersama pasangan suami istri adalah barometer kondisi keluarga. Dan itulah yang dia katakan salah satu sebab mengapa mereka tetap punya pernikahan yang indah lebih dari 40 tahun. Berapa banyak pun masalah yang mereka alami. Maka dari Efesus 5:33 kita bergerak mundur ke Efesus 5:32. Rahasia ini besar. Tetapi yang Paulus maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Saya tidak akan sempat membahas makna ayat ini secara mendalam. Namun dalam konteks yang kita bicarakan, beginilah rahasianya. Bahwa Kristus mengasihi dan datang kepada kita pada saat kita berdosa. Kita tidak layak untuk dikasihi oleh Kristus. Tapi justru dia datang ke dunia untuk mengasihi kita. Berkorban nyawa, menyelamatkan kita. Itu adalah rahasia yang besar yang disimpan ratusan tahun. Tidak disampaikan kepada umat manusia. Nabi-nabi tidak membicarakan sampai Kristus kemudian datang dan menyelamatkan. Dan jemaat menerima dia serta tunduk kepadanya. Maka dalam hubungan pasutri kita perlu memakai rumusan ini. Kita mundur lagi ke Efesus 5 ayat 31 nanti. Hubungan pasutri perlu memakai rumusan ini. Dan Efesus 5 ayat 31 mengatakan sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Para pria, kita harus meninggalkan ego, kebiasaan, budaya keluarga kita, prioritas kita untuk bisa bersatu dengan istri. Membentuk sesuatu yang baru. Sama seperti Kristus merendahkan diri dan menjadi manusia. Suami, kita ini, Anda dan saya, sekali lagi, kita harus merendahkan diri, merendahkan hati untuk lebih mengasihi istri kita. Kalau kita sulit mengasihi istri saat dia marah-marah, kita harus berusaha karena Kristus. Dan ini hanya bisa jika kita meninggalkan, waktu dikatakan meninggalkan ayahnya dan ibunya itu adalah soal prioritas. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan budaya secara psikologis, keutamaan dan berganti kepada keutamaan prioritas istri. Kalau kita meninggalkan baru bisa bersatu. Kalau tidak meninggalkan tidak bisa bersatu. Dan pada saat-saat sulit, bagaimana ini bisa kita lakukan? Buat saya pribadi, ayat-ayat ini menolong. Buat saya pribadi, Filipi 2 ayat 4-8. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Pada waktu saya sedang sebel sama istri. Karena omongannya, karena protesnya, karena saya disalahkan. Ini bukan salah dia ya, ini salah saya. Setiap kali saya mengingat ini, saya ditolong oleh Roh Kudus. Tidak mementingkan kepentingan saya, tapi
Apa kepentingan istri yang harus diperhatikan? Kenapa dia bicara begitu? Dan ayat 5 berkata bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama dengan pasanganmu, dalam konteks kita, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Indah sekali. Justru waktu keadaan gak mengenakan, saya mengingat Filipi 2 ayat 4-8. Dan setiap kali mengingat itu, Roh Kudus menolong saya. Saya gak mampu mengubah diri saya sendiri. Gak mampu. Tapi firman dan Roh Kudus itu menolong saya. Maka kita bergerak terus ke ayat 6 yang berkata, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita sebagai suami seringkali merasa kita lebih tinggi karena peran kita sebagai pemimpin. Tapi kalau Kristus itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, kita sebagai suami, kita perlu meniru Kristus. Dan ayat 7 mengatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Kita suami mengambil rupa sebagai hamba itu bukan kelemahan. Waktu kita mengambil rupa sebagai seorang hamba, waktu kita mengalah itu kita bukan kalah. Itu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan. Dan ayat 8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya sampai taat. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itu yang Yesus lakukan. Mari kita meniru dia, para suami. Suami-suami nggak boleh sombong ya, termasuk saya nih. Saya sedang berkata kepada saya sendiri. Yesus aja sudah begitu rupa merendahkan diri. Masa kita nggak bisa? Masa kita nggak mau? Nah, kalau kita tidak bisa, ada peringatan bagi kita. Di ayat 1 Petrus 3 ayat 7, demikian juga hai kamu suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Ini peringatannya. Waktu dikatakan istri lebih lemah itu cuma secara kaum yang lebih lemah ya. Waktu itu ya lebih nomor 2 waktu itu dalam konteks saat itu. Tapi juga secara fisik. Tapi daya tahan, pola pikir, keluasan berpikir mereka tidak kalah istri-istri kita. Maka kita perlu menghormati mereka. Karena waktu kita menghormati, kita mewarisi kasih karunia dan kehidupan. Dan yang paling penting adalah kalau doamu ingin terjawab, ingin dijawab Tuhan, bersatulah dengan istri, sepakatlah dalam lebih banyak hal lagi. Rendah hatilah. Kalau enggak, ada banyak jawaban doa terhalang. Sekarang sebaliknya dengan istri yang harus makin tunduk kepada suami karena Kristus. 1 Petrus 3 ayat 1-6 nanti Anda bisa baca memberi peringatan juga. Selain soal tunduk seperti yang sudah kita bahas dari tadi, disarankan untuk memakai perhiasan batiniah yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Itu yang firman Tuhan katakan. Ayo makin lemah lembut kepada suami. Jangan jawab dulu. Jangan cepat menjawab. Anda makin lemah lembut enggak kepada suami? Tanya sama sebelahnya itu. Makin lemah lembut enggak? Begitulah sikap jemaat dalam penyerahan diri kepada Kristus yang dimaksudkan di Efesus 5. Itu sekali lagi bukanlah kelemahan. Beda dengan lemah lembut. Lemah lembut itu justru merupakan kekuatan. Lalu istri-istri berkata, kalau keputusan keluarga malah jadi enggak bagus, gimana? Ayo. Kalau suami-suami lambat sekali mengambil keputusan gimana? Mau gimana?
Ya tetap tunduk, tetap hormat, berdoa, jangan ambil keputusan. Karena pemimpin keluarga adalah suami. Semakin istri terus mengambil keputusan, suami semakin keenakan dan lepas tangan. Ya udahlah, kamu kan udah tahu. Ya udahlah, kan kamu bisa. Aku percaya kamu kok. Begitu ya. Di dalam keluarga, siapa yang lebih dulu mengambil inisiatif? Siapa yang lebih banyak? Ayo kita lakukan ini. Ayo kita coba itu. Bagaimana kalau kita? Siapa yang lebih banyak mengambil inisiatif? Itulah pemimpinnya. Dan mestinya suami-suami dan istri mendukung. Jadi hanya jika pasangan-pasangan itu masing-masing melakukan, mengasihi dan tunduk, maka keluarga akan semakin tangguh menghadapi situasi apapun. Hanya jika suami istri semakin rendah hati, semakin mudah sepakat, maka akan banyak hal yang Tuhan lakukan melalui keluarga. Hanya jika hubungan suami istri semakin baik, maka hubungan dengan anak-anak pun akan terus membaik. Hanya jika saya menjadi suami yang lebih baik, maka saya akan menjadi ayah yang lebih baik. Hanya dengan menjadi istri yang lebih baik, Anda akan menjadi ibu yang lebih baik. Seperti itulah prioritasnya. Demikianlah akan berjalan. Bagaimana caranya? Semakin banyak mencari Tuhan melalui firman-Nya. Hanya dengan membaca dan merenungkan semakin banyak firman, maka kita akan semakin diubahkan. Nggak ada cara lain untuk berubah dalam pembaharuan budi selain menyukai firman Tuhan. Nah, John Piper mengatakan Alkitab ini adalah buku terbaik tentang pernikahan. Buku yang terbaik. Ini tidak bercerita tentang pernikahan semuanya. Tetapi waktu kita merenungkan dan menerapkan firman Tuhan ini, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Saya akan menjadi suami yang lebih baik. Istri akan menjadi istri yang lebih baik. Dan dengan demikian kita sedang semakin dikuduskan dan semakin dipersatukan dalam keindahan kasih Tuhan. Maka semakin banyaklah berdoa bersama, membaca Alkitab secara masing-masing dan juga secara bersama-sama. Dan Tuhan akan memperlihatkan banyak hal yang luar biasa di dalam keluarga Anda. Saya akan membahas satu lagi hal, yaitu untuk para single parents. Orang-orang yang menjadi orang tua tunggal, ada firman Tuhan yang indah sekali dari Mazmur 68 ayat 6. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Inilah rumusan yang kita bicarakan sejak awal tadi untuk pasutri, dan ini rumusan untuk Anda, orang tua tunggal yang prinsipnya sama. Hanya Anda menjalankannya sendiri. Lebih berat memang, saya menaruh hormat kepada Anda. Memang lebih berat. Tapi jika Tuhan mengizinkan Anda mengalami hal ini, maka Dia akan memberikan kekuatan dan hikmat kepada Anda untuk menjalaninya. Allah sendiri akan menjadi pelindung. Secara langsung, katakan kepada anak-anakmu, bacakan ayat ini kepada mereka, bahwa Allah itu menjadi Bapakmu, nak. Allah, itulah Bapakmu. Taatlah kepada Allah. Maka sebagai penutup, mari kita kembali ke drama di awal tadi. Bagaimana kalau Yesus datang ke rumah kita sore nanti? Apa yang akan kita ubah dan bereskan dalam hubungan suami istri, khususnya dalam konteks pembicaraan kita? Bagaimana saya sebagai suami akan mengasihi istri saya lebih lagi? Apa yang bisa saya lakukan lebih lagi karena Kristus? Bagaimana Anda sebagai istri lebih hormat dan tunduk kepada suami? Apa yang bisa Anda lakukan lebih lagi demi Kristus? Bagaimana Anda akan lebih banyak berdoa bersama dan membaca firman bersama dan secara sendiri-sendiri supaya lebih diubahkan lagi dalam pembaharuan budi dan lebih dikuduskan. Dan apakah Yesus lebih dimuliakan
oleh hubungan kita sebagai suami istri. Layakkah Yesus berada di rumah kita, hadir di rumah tangga kita? Dan faktanya adalah, Dia bukan akan datang. Dia ada setiap saat di dalam rumah kita. Mari kita sebagai pasangan suami istri anak-anak Allah lebih menghormati Dia dengan melakukan firman-Nya. Lebih mengasihi dan lebih tunduk kepada Allah, kepada suami dan kepada istri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami datang lagi kepadamu, berterima kasih untuk firman-Mu. Alkitab selalu mengajarkan kami untuk menjadi pasangan suami istri yang lebih baik lagi. Untuk membangun keluarga kami lebih lagi seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, tolonglah kami untuk melakukan secara pribadi dan secara pasangan apa-apa yang Tuhan inginkan. Tolonglah kami untuk memperbaharui hubungan kami sebagai pasangan suami istri. Dan kiranya Roh Kudus menolong setiap keluarga kami untuk diubahkan sesuai dengan pembaharuan budi di dalam Tuhan. Kami berterima kasih untuk Engkau yang mengajari kami. Dan kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk terus menuntun kami. Kami berdoa dan meminta semua ini hanya di dalam satu nama. Tuhan dan Raja kami, Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Anda.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan kembali pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang menyatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama pada hari ini. Tuhan yang boleh melingkupi kami, agar kami tidak hanya mendengar, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami pun mau menyerahkan setiap pribadi kami hanya ke dalam kuasa dan kasih Tuhan. Kami pada saat ini juga menyatukan hati berdoa bagi setiap saudara-saudari kami yang sedang bergumul dan berjuang di tengah kondisi sakit, lemah fisik. Biarlah Tuhan yang boleh hadir melingkupi mereka, dan hanyalah kekuatan yang berasal dari Tuhan yang memampukan mereka untuk dapat terus bertahan dan berjuang bersama dengan Tuhan di tengah kondisi fisik yang lemah. Begitu juga dengan saudara-saudari kami yang sedang bergumul dan berjuang di dalam kehidupan keluarga. Ya Tuhan, Engkaulah sang pemimpin keluarga kami, biarlah kami boleh peka mendengar suara Tuhan di dalam setiap pergumulan yang Tuhan izinkan untuk kami lalui di tengah keluarga. Biarlah kami selalu mengandalkan Engkau, dan kami pun menggantungkan diri kami sepenuhnya seutuhnya di dalam Tuhan. Baik kami selaku orang tua, baik kami selaku anak, baik kami selaku suami, istri, ataupun kami selaku saudara. Biarlah Tuhan yang mampukan kami di dalam setiap peranan-peranan kami. Dan biarlah melalui pergumulan yang ada, kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap saudara-saudari kami yang sedang bergumul dan berjuang di tengah pekerjaan, di tengah pendidikan, ataupun di tengah kehidupan masyarakat. Biarlah hanya kekuatan yang berasal dari Tuhan saja yang melingkupi mereka, dan mereka pun dimampukan oleh Tuhan untuk dapat terus mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah pergumulan yang mereka hadapi. Kami mau menyerahkan pergumulan yang Tuhan izinkan untuk terus kami jalani, untuk terus kami perjuangkan di dalam Tuhan, hanya ke dalam kuasa dan kasih Tuhan. Kami juga pada saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang melingkupi setiap para pemimpin bangsa kami. Biarlah hanya hikmat Tuhan yang boleh diandalkan oleh bangsa dan negara kami, terlebih para pemimpin yang memimpin bangsa kami. Dan takut akan Tuhan boleh menjadi bagian di tengah tanggung jawab ataupun di tengah pelayanan para pemimpin bangsa kami ini. Kami mau menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami hanya ke dalam tangan dan kuasa Tuhan. Kami juga ya Tuhan tidak lupa berdoa untuk setiap warga negara Indonesia yang berjuang bersama untuk menjadi pemutus rantai penyebaran COVID-19. Tuhan, biarlah kami boleh bersatu hati, kami bersama-sama dengan peka untuk melihat protokol kesehatan yang kami lakukan. Kami mau menyerahkan ya Tuhan kesatuan hati kami, visi kami untuk bersama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19 ini ke dalam kuasa dan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa.
Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita kepada Allah. Nas persembahan kita diambil dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bernyanyilah biduan muda-mudi penciptamu, hendaklah kami puji. Bernyanyilah, bergaullah paduan suara kami kepadamu, ya Bapa yang surgawi, Engkau besar termulia. Penuh syukur ungkapan hati kami, tembang mazmur selalu harus naik dengan merdu ke takhta-Mu. Jemaat, marilah kita membawa persembahan kita ini dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk keluarga yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kami boleh bertumbuh dalam keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami membawa persembahan yang datangnya adalah dari Tuhan juga. Tuhan kiranya berkenan sucikan, kuduskan, dan Tuhan terima. Dan agar melalui persembahan ini, pelayanan di tempat ini di gereja kami boleh terus dilaksanakan dan bahkan menjangkau saudara-saudara kami di tempat yang lain yang mungkin membutuhkan pertolongan kami. Terimalah Bapa persembahan kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kami ingin menjadi keluarga yang tangguh, hanya Kristuslah yang terutama. Berdoa, berharap, percaya penuh kepada kekuasaan-Nya. Sang Kaya nasihi dan umpama menghormati dan saling melayani, lewati masa krisis dan akibat teguh. keluarga yang tangguh hanya di dalam Kristus.
kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pergilah nyatakanlah perintah Tuhan dengan membawa berkat yang berasal dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Allah Putra dan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.